Halo semuanya, balik lagi di Hikom Show. Nah, setelah 2 bulan kita libur nih ya kan, kita kembali lagi dengan acara-acara atau episode-episode yang tentunya akan lebih informatif dan inovatif dan tentunya menarik untuk kalian saksikan. Oh iya, nah di episode kali ini kalian ditemenin sama gua, Ado, dengan tema yang akan kita bawakan yaitu Educafi Talk. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya kan, kita udah buka pertanyaan di kolom komentar Instagram Hikom IBN di @hikomibn untuk teman-teman yang mau tanya ke narasumber yang kita undang kali ini. Nah, siapa sih narasumbernya? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung panggil ya narasumbernya. Silakan masuk untuk Mas Pai. Salaman orang Indonesia. Salaman Indonesia. Halo Mas, apa kabar nih? Baik, sehat. Baik ya. Oh iya. Kan, Aldo sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Nah Mas, sebelum kita lanjut ke perbincangan kita selanjutnya, alangkah baiknya Mas perkenalan dulu mungkin boleh supaya masyarakat IBN nih pada tahu siapa sih narasumber kita kali ini nih. Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Gua Kristiawan Arif Hidayatullah. Alhamdulillah gua alumni di IBN angkatan 2011 Sistem Informasi. Nama akrab gua biasa disebut Pai sih. Banyak orang manggil ya itu Mas Pai gitu. Mas Pai ya. Nah, dengar-dengar tadi dari penjelasan Mas Pai ya kan, ibaratnya dulu kan Mas Pai ini mahasiswa dengan jurusan komputer ya. Ya kan, SI Sistem Informasi ya kan. Yap. Terus kok bisa kepikiran gitu loh Mas sekarang sampai sebelum-sebelumnya waktu masih jadi mahasiswa udah ngebuka usaha. Padahal kan ibaratnya nggak ada hubungannya antara jurusan komputer dengan bisnis ya, dijalanin bisnis. Kan komputer tuh berbicaranya soal software, hardware ya kan. Kenapa sih bisa Mas? Kalau jelas gak ada hubungannya, iya jelas. Dibilang bisnis dari awal itu di keluarga emang rata-rata pebisnis. Dan dari dulu emang udah mulai bisnis, usaha sendiri lah gitu, gak kerja di orang gitu. Hubungannya sama komputer lebih ke ini aja dong. Jadi bisnis awal gue tuh percetakan. Ya, bisnis awal gue percetakan. Dari situ gue ngambil inisiatif karena gue anak pertama kan, dituntut buat survive ya. Gitu gue ambil jurusan komputer biar masuk ke bidang gue ini percetakan. Selebihnya gue mainkan bisnis gue di percetakan. Baru tuh ngerambat ke bisnis lain. Bisnis lain ya. Kuliner gitu. Kuliner. Sekarang sih kuliner jalan dan percetakan. Jalan ya. Gitu. Berarti ibaratnya sebenarnya tuh masih satu jalur nih, bisnis percetakan sama jurusan komputer. Oh iya. Kalau gini kan kita jadi enak, jadi paham ya kan. Siap. Nah, tadi kan dari Mas Pai sendiri udah bilang kalau Mas Pai ini dulu adalah mahasiswa ya kan. Dulu adalah mahasiswa dari kampus kita nih IBN nih, ya kan, dengan jurusan komputer. Dengar-dengar waktu masih jadi mahasiswa dulu, Mas Pai sendiri udah buka usaha ya, namanya usaha durian goreng. Iya, benar. Ya kan, dan katanya juga udah menghasilkan sesuatu yang sampai sekarang masih ada punya Mas Pai nih. Kalau usaha durian goreng ya, usaha durian goreng itu ya benar, gue punya usaha durian goreng. Jadi dari percetakan gue main kuliner durian goreng. Gue pertama kali buka durian goreng itu di BKT. Gue orang yang bingung ketika dapat untung gitu, ketika dapat duit. Jadi nggak bisa megang duit. Nah, gue bingung sama untungnya, gue buka cabang lagi. Buka cabang lagi di Pondok Bambu, masih di deretan BKT. Dapat untung lagi, gue olah lagi, gue puterin. Gue buka cabang lagi di Duren Sawit. Kalau perkara si Vespa itu ya bonus dari kerja keras gue gitu. Bonus ya. Alhamdulillah. Ibaratnya ada pride lah, terlihat ya kan hasil kerja keras tadi tuh. Keren sih, ya kan. Berarti udah banyak juga ya perjalanan bisnis ya semasa kuliah juga sampai sekarang udah lulus juga dari percetakan, durian goreng. Siap, sama betul. Yang katanya lagi booming-boomingnya nih katanya baru bikin kedai kopi ya. Iya udah. Wah keren sih. Nah, kita nih mau bahas kedai kopinya Mas Pai nih. Tapi buat teman-teman tetap stay tune di Hikom Show. Nah Mas, ya sebelumnya kita udah buka pertanyaan tuh di Instagram @hikomibn buat teman-teman yang penasaran dengan dunia perkopian, ya kan? Kita buat tanya ya kan Mas? Boleh. Nah, itu gimana sih Mas awalnya bisa berubah dari usaha durian goreng ke kopi, usaha kedai kopi?
soal kopi. Kalau emang dari dulu tuh gue suka sama kopi. Suka kopi. Jadi sebagai penikmat kopi, gue nikmatin kopi pokoknya kopi terus. Nah gue kepo lah, kalau gue bisa bikin sendiri kenapa enggak kan gitu kan. Nah di situ gue mulai belajar soal kopi. Sebelum belajar bikin kopi, gue belajar dulu soal kopi. Berarti Gue belajar soal kopi, baru gue belajar bikin kopi. Berawal dari penikmat. Ya, berawal dari penikmat. Yoi. Hobi ngopi, ya kan? Yoi. Kemana-mana ngopi, Iya. di kampus ngopi. Iyalah haruslah kopi Harusin. dulu lah. Kalau nggak tidur. Kopi dulu baru kamu gitu. Oh, sedap. Oke juga mas. Nah selanjutnya nih mas, dengan adanya usaha mas yang sekarang ini, Ya. gimana sih dukungan atau support dari orang-orang yang terdekat mas ataupun teman-teman mas gitu? Dari keluarga, alhamdulillah semua support. Yang gue bilang, selama bisnis itu positif, pasti mereka support. Dari support. Iya, bisnis yang baik dengan keuntungan yang baik juga, ya kan. Ada tuh bisnis yang nggak baik tapi keuntungan baik ada. Cuman ya udah, kalau ada yang halal kenapa nggak yang halal aja gitu kan. Makanya mereka ya selagi positif buat guanya, buat mereka bisa menghasilkan, ya kan. Guanya bahagia, guanya senang jalanin kan. Kita kalau fun jalanin sebuah bisnis atau kerja deh di orang, lu nya fun, kerja juga enak kan. Iya enak. Itu kecuali lu nya nggak fun, nggak lama lu resign dari tempat itu. Pasti sih. Itu sih pasti pada ngedukung semua, Ngedukung rata-rata ya, teman pun rata-rata. ngedukung. Yang ngedukung, yang nggak ngedukung ngapain gue denger, itu aja. Justru jadi acuan aja kan Iya. buat semakin maju ke depannya. Nah, Oke. Nah selanjutnya nih mas, ya kan, berbicara soal kedai kopi, ya kan, banyak juga kedai kopi-kopi lain yang ibaratnya jadi pesaing lah dengan kedai kopinya Mas Pai. Nah, gimana sih tanggapan Mas Pai untuk bisa bersaing dengan kedai-kedai kopi lainnya? kalau di dalam dunia bisnis ya, di dalam dunia bisnis apapun bisnisnya, nggak cuma kedai kopi, saingan itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Selagi saingannya nggak main tikam gitu kan, kasarnya ya main kasar lah gitu. Nah gue nganggep pesaing itu sebagai apa ya, role model gue, acuan gue. Gimana sih gue bisa lebih sukses dari si kedai ini gitu, atau seenggaknya gue selevel lah sama mereka. Jadi nggak gue pandang sebagai saingan, gue pandang sebagai gue ngacu kapan ya gue bisa kayak gitu. Dari kedai gue sendiri, dari konsep gue sendiri, dari keringet gue sendiri gitu. Varian pun varian gue sendiri. Jadi acuan gue, bukan berarti gue mencuri konsep mereka, varian mereka gitu, nggak ke situ larinya. Berarti lebih tepatnya dijadikan motivasi. Nah, gitu. Keren sih, Biar Mas. lebih maju lagi gitu kan. Jadi di bisnis itu ketika lu udah menciptakan, udah ngebangun sebuah bisnis, tuntutan selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi. Gimana caranya udah jadi bisnis, kedepannya lu bisa berinovasi. Jadi nggak monoton, nggak gitu-gitu aja bisnis lo. Bener, nggak datar-datar aja kan, ada Itu kemajuan. benar. Lebih ke situ sih kalau gue mandang bisnis kopi ya, lebih ke situ. Biar nggak monoton. Nah, menurut Mas Pai sendiri, dari segi pandangnya Mas Pai ya, Ya. untuk coffee shop atau kedai kopi gitu, yang menarik perhatian dari customer nih, itu dari segi mana sih? Adakah dari segi varian rasa atau dari segi tempatnya yang bentuknya instagramable banget? Kalau di Jakarta ya, Jakarta. alhamdulillahnya di Jakarta itu kedai kopi nggak sekeras di Bandung. Nah, apa tuh Mas? Di Bandung itu kedai kopi per 2 bulan sekali ganti konsep. Itu di Bandung. Di Jakarta udah banyak semenjak nongolnya Filosofi Kopi difilmkan kan tuh, banyak kedai kopi buka di situ. Dan menurut gua kedai kopi yang masuk itu ke kalangan anak milenial zaman sekarang nih, era-era digital, salah satunya ya harus instagramable. Harus Instagram. Terus kedua, si kedai kopi ini nggak bisa idealisme banget. Kan ada tuh kedai kopi yang dia nggak mau jual varian kopi susu, dia terkhusus jual di manual brew, entah itu Vietnam, V60, pokoknya kopi hitam lah gitu. Dia nggak mau jual kopi susu. Cuman gini, idealisme itu nggak pernah ngasih lu uang. Betul. Yang ngasih lu uang itu konsumen. Konsumen. Konsumen adalah raja. Nah, kita harus dengerin apa kata konsumen. Biar kita raja. Nah, kita jadiin dia raja di kedai kita. Menurut gua ke situ sih. Lebih ke situ larinya. Lebih ke situ Menurut gua, larinya iya. berarti ya.
Jadi selain instagramable harus main varian juga, konsep yang jelas, bikin orang nyaman, bikin orang bisa berlama-lama lah gitu di kedai lu. Suasananya harus baik. Baik lagi ke tadi kan inovasi Juga. yang Itu penting luar sih. menarik banget itu. Gitu. Nah, targetnya Mas Pai dalam usaha kedai kopi ini kan pasti ada ya. Apakah sudah terrealisasikan dengan baik atau Iya. sudah terjadi atau belum? Bicara soal target ya, kalau target sih gue nggak pernah menargetkan. Gue jalan semampunya gue. Contoh dari durian goreng kuliner, gue main ke bisnis kopi, gue beraniin karena gue sistem orang yang udah ajar aja tapi pakai perhitungan gitu loh. Gue mulai kedai kopi itu mulainya low cost, bener-bener minim banget, tapi gimana caranya gue bisa jalan nih kedai. Gue jalan dulu tanpa target ya, jadi gue awalnya emang gak punya target, biar jalan dulu sambil jalan. Jadi gue bisa tahu gue mau nargetin kemananya. Punya sih target pribadi, cuman ya nggak etis lah kalau diomongin gitu. Iya. Itu Yang aja. disimpan aja. Yoi, adalah. Tapi pasti acuannya juga ada. Kan? Acuannya Ada pasti ada. Nah, Mas, berbicara soal dunia perkopian, ya kan? Mas pasti tahu dong ya kan biji-biji kopi, ya kan. Kalau boleh tahu biji kopi apa sih yang paling terkenal? Paling terkenal ya. Paling terkenal. Kalau di anak-anak muda ya, biji kopi itu ada 2. Apa tuh? Ada robusta dan arabica. Nah, kalau lu sukanya minum kopi hitam apa kopi susu? Kalau gue sih tipe orangnya lebih suka minum kopi itu. Kopi hitam. Nah, kalau kopi hitam larinya lebih ke arabica kalau menurut gua. Arabica ya? Karena di situ banyak banget tuh, lu bisa pakai manual brew, entah V60-an, entah Japanese ice coffee, espresso, americano, long black. Kopi hitam banyak banget variannya. Nah, terus kalau untuk biji kopi, kalau kopi susu gue milih house blend sih. Jadi house blend itu perpaduan antara arabica dan si robustanya sendiri. Robusta. Ya, gue milih house blend sih karena cocok di mulut umum. Baru tadi tuh untuk basic kopi itu biji kopinya tuh 2 tadi tuh. 2, ya, arabica sama ya. robusta. Itu. Nah, Mas, tiap olahan dari biji kopi ini bisa dibikin banyak varian nggak sih? Banyak Variannya. banget. Jadi kalau dari biji kopi sendiri prosesnya kan sampai jadinya, sampai kita sajiin kopi susu di mejanya si konsumen itu banyak proses yang harus dilewatin. Satu, dari biji kita mesti giling dulu, kita grinder sesuai sama apa yang mau kita buat. Kalau kopi susu biasanya orang base-nya itu pakai espresso. Tapi ada juga yang pakai double ristretto biar rasanya lebih manis. Nah, dari olahan biji kopi espresso itu bisa dijadiin kopi susu. Kopi susunya itu ada pandan, karamel, hazelnut, segala macam. Jadi ya banyak sih olahan yang pakai kopi itu banyak. Bisa manual brew, bisa hot coffee, ice coffee, kopi susu, kopi hitam banyak ya. Banyak sih. Dan nggak selalu pahit ya? Nggak selalu pahit. Kopi pahit itu pandangan kita tau. Pandangan. Iya. Kalau menurut gua kopi pahit itu pandangan kita. Karena itu ciptaan Tuhan, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang mubazir. Gitu. Sekalipun robusta pahit masih bisa dinikmati. Ya balik lagi, ciptaan Tuhan nggak pernah ada yang mubazir, nggak sia-sia kok. Gitu. Keren Mas, asli. Nah, Mas selaku pemilik kedai kopi ya kan, menurut Mas biji kopi seperti apa nih yang mempunyai cita rasa yang paling enak? Pilihan gua nih. Pilihan Mas Pai. Pilihan gua kalau robusta gua milih Temanggung. Kopi Temanggung. Yoi, robusta Temanggung karena dia lebih ke pahitnya, lebih kalah sama manisnya. Pahitnya lebih kalah sama Kalau manisnya. arabica jagoan gua itu selain Gayo Wine, gua demen Ciwidey, Jawa Barat. Gua suka, itu jagoan gua sih. Nah, buat kedai kopinya Mas Pai sendiri nih, kalau kita tanya dari pemilik kedainya langsung nih, varian rasa apa yang paling best seller? Kalau best seller sendiri nih ya, Iya. gak etis lu nanya langsung ke gua sebenarnya. Kenapa tuh Mas? Karena dibilang best seller bukan gua sih pembuat, yang nikmatin itu si konsumen, customer gue sendiri nih. Nah, kalau lu nanyanya customer best sellernya apa, ya mungkin ya memang harus dia gitu yang jawab, bukan gua. Tapi karena lu nanya gua,
bestsellernya apa ya? Mm-mm. Gacoan gua di kedai gua itu ada 2. Apa Signature aja? gua sendiri, Kopai. Terus Kopai. yang kedua kopi susu Kalua. Lalu, Nah itu jagoan gua 2. itu yang paling laku tuh ya. Iya, selain dolce latte, cappuccino, itu jagoan gua 2. Yang paling sering dipesan sama orang sih. Gitu. Berarti ada Kopai, ada tapi kalau anak buat teman-teman yang mau main ke kedai Mas Pai bisa tuh dicobain tuh. Yoi. Yoi, asik. Nah, menurut Mas Pai di antara teknik pembuatan kopi yang paling mudah sampai ke paling sulit itu ada apa aja, Mas? Dari yang muda dulu nih. Dari yang muda dulu untuk yang muda yang dulu. baru-baru belajar gitu, Mas. Yang baru belajar kopi, yang paling mudah itu ya kita bikin kopi tubruk. Kopi itu paling gampang. Kopi digiling kasar, masukin ke gelas, seduh pakai air panas, suhunya 90 sampai 95 derajat. Udah selesai. Tapi kalau lu ada alat French press-nya, pakai alat. Ya sama, metodenya gitu juga, kopi sama air panas. Itu untuk paling mudah. Kalau paling sulit, yang paling sulit itu apa ya? V60 kali ya. Fisik. Karena V60 itu lebih ke teknik pouringnya. Kita harus benar gilingan kopinya, biji kopi yang kita pakai gimana karakternya kita harus tahu. Harus tahu. Itu kalau yang paling sulit sih V60 sih. Karena kita harus tahu banget karakter kopi kita, terus teknik pouring kita juga harus benar. Itu sih V60. Menurut gua V60. V60. Kenapa Yoi. sih, Mas, namanya V60? Nama V60 sendiri ya? Penasaran deh. Mungkin ya kalau gue ya mungkin ya. Kita main di metode. Jadi di V60 itu banyak metode seduhnya. Ada yang pakai metode setiap pouringan dipakai 30 detik atau 60 detik, tapi kelar semua, finish semuanya itu di 3 menit. Gitu. Finish semuanya di 3 menit. Nah menurut gua nama V60 diambil dari situ kali ya, waktu kita pouring. Kali. Mungkin. Ya kan? Mungkin. Oke. Nah, Mas, kan kita kan buka pertanyaan ya di Instagram @ikomiben. Nah, ini ada pertanyaan nih dari @alfi.a. Iya. Sih gue kenal nih orang ini. Kayaknya sih. Kopi di hidup Mas Pai itu sebagai apa? Yoi. Kopi ya, Mm-mm. di hidup gue nih. Di hidup Mas Pai. Kopi nomor 1 pasti Tuhan ya. Tuhan. Nomor 1 Tuhan. Ayo, itu Nomor 2 keluarga, keluarga. ya kan. Kasarnya gue udah bertuhan, udah jadi manusia, ya kan. Udah memanusiakan manusia. Dalam arti itu ngebahagiain orang gitu. Iya. Nah, selanjutnya baru kopi. Kopi itu apa ya? Cara gue nikmatin hidup gue, cara gue ngilangin utek gue ya lewat kopi gitu. Kopi. Jadi kalau ditanya kopi di hidup gue itu apa? Penghilang penat sih. Penghilang penat ya. Penghilang penat. Yoi. Asik banget. Nah, selanjutnya ada lagi nih, Mas. Dari @lydia_Kristiawan. Gue kenal juga ini orang. Kenal juga ya? Wah, kayaknya teman-teman terdekat atau yang ini nih penasaran. Kalau ini udah paling deket sih. Udah paling deket deket ya? banget, parah gila. Kenapa dengan minum kopi bisa buat bahagia? Wih, asli. Dari Kenapa Lydia tuh, Mas? Kristiawan ya. Gokil. Kenapa dengan minum kopi bisa buat bahagia? Kalau minumnya bareng dia gue bahagia sih. Asik. Sesimpel itu sih. Seromantis itu ya. Iya, jadi kopi. Yoi. Kopi kalau kita nikmatin sama orang yang kita sayang pasti enak. Enak ya. Yoi. Biar kata sepahit apa juga. Itu. Pokoknya manis banget. Itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Lydia_Kristiawan. Nah, berikutnya ada dari @Briza_Natalia. Oh, lo kenal juga nih kayaknya, Mas ya. Kayaknya. Teknik apa aja dalam membuat kopi, Mas? Tekniknya. Teknik kopi itu macam-macam. Ada manual brew, ada yang cara pembuatannya pakai mesin. Kalau dari manual brew sendiri ada Vietnam drip, ada V60 yang tadi tuh, ada French press, ada Aeropress, ada mocha pot. Wah banyak sih. Banyak banget ya tekniknya ya. Banyak.
Tapi kalau yang paling dasar tadi Tapi nggak rumit sih. Nggak rumit. Nggak rumit. Sebenarnya bikin kopi tuh nggak rumit. Yang Lebih- bikin rumit tuh apa? perspektif kita doang. Jadi pandangan kita, oh bikin kopi tuh rumit segala macam. Sebenarnya nggak rumit. Kalau lebih rumit lagi tuh ngertiin cewek kalau lagi dapet. Itu rumit banget sih, asli. Parah. Parah sih. Itu kayak dari pengalaman pribadi ya, Mas. Yoi. Parah. Nah, pertanyaan selanjutnya dari @kokoh Your Bye. Ya, Bisa. sama. Oke, dia nanya nih, Mas. Kenapa bisnis kopi banyak diminati anak Anak muda? muda. Kenapa sih, Mas? Dari segi apanya dulu nih? Kalau gue mandangnya dari dua segi nih ya. Kenapa bisnis kopi banyak diminati anak muda? Yang pertama, anak muda sekarang cari tempat buat yang kasarnya instagramable banget lah gitu. Instagramable. Jadi mereka datang ke tempat kopi bukan buat nikmatin kopi, buat foto. Oh, iya. buat tiktokan, ya kan? Buat tiktokan, buat foto, buat update lah kasarnya. Terus segi yang kedua, ya benar mereka memang cinta sama kopi. Apalagi kan kopi itu lagi booming-boomingnya. Gara-gara film filosofi kopi juga para pecinta kopi juga mulai ngulik lagi, dikembangin ke bisnis kopi. Jadi kita yang suka sama kopi gak ribet lagi nyari kedai kopi gitu. Itu sih menurut gua kenapa kopi diminatin sama anak muda. Enak itu aja Mas. enak, tempatnya nyaman itu sih. Apalagi kalau Instagramable, foto-fotonya enak. Baristanya cakep. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas. Ya, Dari @PYD321. Teknik membuat hot cappuccino gimana, Kak? oke, siap. Nah, kebetulan banget nih di segmen berikutnya kita bakal ditunjukin teknik membuat ice cappuccino sama Mas Pai. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hikom Show. Oh ya Mas, dari tadi kan kita udah ngomong panjang lebar ya kan, ngobrol soal masalah kopi. Nah, di samping kiri kanan kita nih kayaknya udah ada alat-alat untuk bikin kopi nih Mas. Kiranya bisa dijelaskan gitu Mas. Dari situ dulu ya. Boleh. Itu yang dibilang mesin espresso. Ini Ya, otomatis. otomatis. Jadi nggak pakai tenaga banyak-banyak gitu, nggak buang tenaga banyak-banyak. Kita tinggal tuh coba ambilin dong yang itu dong. Yang mana Mas? Nah, itu yang Ini. Nah, jadi caranya itu mesin kopi kita ambil dulu porta. Seharusnya dia ada pasangannya, grinder. Pasangannya Itu grinder. buat prosesnya itu buat bikin kopinya. Cuman sebelum masuk proses ke sini kita giling dulu kopinya. Nama mesinnya itu grinder sebutannya gitu. Grinder. Oh, yang Mesin giling Iya. kopi. Nah, kita giling dulu kopi di situ, kopi udah jadi baru kita masukin di dalam portafilter nih. Masukin dalam porta, kita masukin ke dalam mesin, kita brew. Nah, proses pembuatan kopinya itu kita sebut brew gitu. brewing. Kita mulai proses brewingnya. Nah, dari mesin itu menghasilkan banyak, ada espresso, ristretto, Straight tuh. double shot espresso, lungo itu. Nah, jadi Wah, banyak base-nya tuh ya. dari yang tadi gua sampaikan di awal tuh base-nya dari kopi susu. Salah satunya kan espresso. Yaitu salah satu mesin pembuat kopi. Yang Espresso. keluar asap ya? Yoi, bisa Bisa keluar asap ya? Yoi. Kalau yang sebelah kiri, Nah, sebelah situ tuh Mas. nah, gua diri kali ya. Boleh. Gue juga berdiri kali Bang. Kalau yang ini namanya Vietnam Drip. Ini manual brew. Ini namanya kayak Vietnam cangkir Drip. ini ya. Yoi, kayak cangkir. Tuh. Wih. Ini Vietnam Drip. Jadi kopinya nanti kita masukin, ini kita taruh di atas gelas. Gitu. Kalau yang ini namanya French Press. French Nah, ini press. yang tadi gue jelasin. French Press itu buat kopi tubruk. Oh, yang tadi tuh yang pertama tuh. Yoi, masukin kopi, masukin air panas, kita taruh segini. Itu di press tuh Mas ya. Jangan ngepres banget tapi Kenapa tuh nggak boleh ngepres banget? karena kalau terlalu ngepres juga nanti apesnya bakal naik lagi. Oh, bakal naik lagi. Nah, gitu. Iya. Nah, ini mau kapot. Kalau ini sedikit rumit kalau kata gua ya. Jadi Sedikit mau rumit. kapot itu kita buka. Ini kita masukin kopinya di sini. Sebelum kita masukin kopi di sini, Wah, tumpah air. Wah, air dari mana nih? Gak apa-apa Mas. slow. Slow. Ini kita masukin air di sini. Mm. Baru kita taruh kopinya di sini. Kita tutup.
taruh di atas kompor, kita panasin, jadi deh kopi. Jadi ya. Nanti keluarnya dari sini. Tuh. Tapi kopi yang ditaruh di atas itu yang udah berbentuk bubuk ya atau Bubuk. udah bubuk kan? digiling yang Udah jelas. digiling kan yang Harus jelas kan? digiling gitu. Nah, terus ini nih ada lagi. Namanya V60. Oh, ini yang tadi diomong-omongin nih, V60. Ini dripper V60-nya. Nanti kita tinggal kasih papernya di atasnya. Nah, ini servernya. Ini servernya. Ini salah itu. satu manual brew favorit sih. V60. Favorit ya. Jadi ntar kita tinggal puring. Puring. Kok di atasnya kita puring. Mulai deh proses V60 gitu. Jadi nanti kopinya larut ke bawah. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Sebenarnya banyak manual brew yang lain ya. Banyak salah ya. satunya ini. Ada Aeropress, ada banyak sih, banyak banget sih. Banyak ya. Sih manual brew lainnya. Yang ada di depan gua kebetulan ini gitu. Kalau gua sih ya, kalau nggak V60 ini sih Vietnam drip. Fighting breed ya. Yoi. Terus itu gelas-gelasnya memang gelas-gelas yang khusus tuh ya Mas ya. Nah, ini Gelas-gelasnya. gelas Lokian biasanya ini kita pakai buat espresso nih. Iya biasanya. Ya, jadi nanti dari mesin yang itu kita Yang mana? Ini. Nah, nanti kopi keluar dari sini nih. Dari porta masuk, kopi keluar. Nah, itu gelas espresso. Nah, yang dibilang satu shot espresso tuh segini. One shot. Yoi, one shot gitu. 30 mili. Yoi. Itu sih. Wah, gila ini pasti mahal-mahal nih ya Mas ya. Dibilang mahal kagak. Enggak. Tapi bisa dibilang mahal kalau lu nggak punya duit gitu. Balik lagi ke modal usaha. Iya. Ya. Kayak gue Keren sih, kan Mas. pas-pasan ya udah beli yang ada aja gitu. Nah, tadi kan kita udah jelasin nih teman-teman sama Mas Pai masalah alat-alatnya ya kan, alat buat kopi yang ada di sini. Gimana kalau kita langsung masuk aja nih ke segmen yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu Mas Pai nunjukin cara untuk bikin kopi. Boleh Mas ya? Boleh. Yuk. Oke, baik lagi teman-teman di Hikom Show Edu Coffee Talk. Nah, sekarang nih di depan kita nih Mas sudah ada kayaknya yang bakal untuk kopi ya, perkopian ya, perkopian. Ini kalian mau bikin apa nih Mas? Di sini kan tadi ada yang nanya tuh gimana proses pembuatan hot cappuccino. Di sini kita pengen bikin tapi versi ice-nya. Ice cappuccino jadinya. Ice cappuccino. Yoi. Atau enggak sekalian kita bikin dua lah. Bikin Hot dan dua ya? ice, yoi. Dan Dan bisa ice. minum dong. Iya, kita cheers. Yoi. Nah, bisa langsung aja kali Mas ya. Ya, Ditunjukin biar gua jelasin. Iya, boleh jelasin dulu tuh. Ini yang tadi gua obrolin. Ini biji kopi robusta, ya kan? Dia lebih pahit dan ini arabica. Nah, kalau ini untuk gilingan espresso. Jadi kurang Oh, lebih. ini hasil espressonya nih ya. Enggak, jadi ini bentuk gilingan espresso itu segini halusnya. Nah, kalau yang ini untuk manual brew. Kasarnya segini. Kasar ya. Berarti teksturnya. Yoi. Yoi. Teksturnya. Nah, ini espresso. Nah, ini Itu base espresso. dari semua kopi susu. Jadi mau kopi susu pandan, karamel, aren. Nah, ini base-nya kopinya. Pakai segini. Tapi ada juga kedai yang pakai double shot. Nah, ini double shot espresso. Nah, yang sekarang gue contohin nanti nih, kita bikin hot cappuccino dulu ya. Boleh, Mas. Jadi hot cappuccino itu kopi sama susu. Cuman kalau karena ini namanya cappuccino, mau nggak mau susunya harus kita steam. Steam. Nah, ini tadi udah gue steam pakai mesin yang itu tuh. Oh, mesin yang tadi tuh ya, Mas Yang ya. Tadi. Mesin yang tadi tuh. Tinggal kita bikin hot cappuccinonya. Langkah-langkahnya gampang. Gimana tuh, Mas? Nah, kita butuh timbangan dong nih. Yoi, perlu juga sih salah satu jagoannya barista ya ini Timbangan itu. scale gitu. Jadi barista kalau nggak ada scale pincang sih. Takaran ya. Takaran itu. Pertama kali yang harus kita lakukan tuh kita tuang dulu susunya. Kalau mau bikin hot Susunya. cappuccino ini kita tahan biar foamnya nggak masuk. Oh, susu yang sebelumnya tadi udah Di steam. Di steam. Yoi. Oke. Oh, takarannya segitu tuh, Mas. Nggak boleh penuh-penuh ya. Gak boleh dong. Dah. Nah, baru kita ambil foamnya. Tuh. Foamnya. Yoi. Semuanya? Enggak semuanya, Enggak. secukupnya aja. Karena ini hot cappuccino kan, kita pakai foam. Fungsinya foam sendiri itu buat apa tuh, Mas? Karena kalau cappuccino itu ada kriterianya kalau lu tahu. Jadi gini,
ada latte art, Mm. ada cafe latte, ada hot cappuccino, ada flat white. Nah kalau hot cappuccino seharusnya steam susunya itu ketika sendoknya ditaruh di atas foam, dia turunnya lama, tuh tenggelamnya lama. Oh iya. Nah kalau flat white tenggelamnya cepet. Berarti Jadi- ini termasuk yang tadi ya? Ya kalau hot cappuccino foamnya itu harus kurang lebih 2 cm atau 1 cm di atas. Nah kalau flat white nggak boleh lebih dari si cappuccino itu perbedaannya. Nah susunya udah, tinggal kita masukin base espressonya. Biasa espressonya. Kita pakai 1 shoot. Nah ini pakai bijinya house blend. House blend. Wih, Kelihatan kan kelihatan. cappuccinonya? Tuh foamnya ada. Nah ini udah jadi hot cappuccino. Berarti udah udah jadi Mas. Udah, hot cappuccino udah jadi. Wih, Nah, yang keren. tadi setelah udah kita giling, kita masukin ke porta, kita brewing di mesin espresso. Mm. Nah susu kita taruh di milk jug, kita steam susunya. Kita mau pakai double shoot kah atau 1 shoot terserah lu sih. Karena Bisa kan ya? dia nikmatin Iya. gitu. Wah, Sekarang canggih kita nih. bikin- Cepet juga ya. Kasih cincau jadi cappuccino cincau nih, Mas. Masuk. Masuk ya? Masuk. Bisa. Boleh. Nah ini ice cappuccino. Es cappuccino. Es cappuccino. Karena Jakarta lagi panas-panas ya kan. Wih, panas asli. Lagi panas-panas sih, debatin ini, debatin itu ya kan. Ngomongin pemerintah inilah itulah. Padahal mah pemerintah sama aja, Sama aja ya. sama-sama. Nggak ada yang berubah. Ya gitulah. Mengeribet. Ini sini bikin kopi Yoi. Mendingan ngopi. dengan ngopi. Pemerintah kita tuh kurang ngopi. Kurang kopi. Nah, ini langkah-langkah awal bikin es kopi, es cappuccino. Susunya dulu. Tadi setelah es Susunya. batu, secukupnya aja. Oke. Baru ini espressonya. Yoi jadi. Wih, udah jadi tuh, Mas. Jadi dong. Ih, Mari ngopi canggih. Tuhan, iya. Yoi. Ngopi dong. Mari ngopai. Mari ngopai. Sampai tumpeh-tumpeh. Yoi. Minum dulu. Lu yang hot, gue yang ice. Oh iya. Nah ini Yang hot ya, Mas ya? yoi. Nah kalau tadi kan cappuccino. Nah kalau yang tadi gue jelasin yang ini bisa kita olah ke sini, ke mocha pot, ke French press, sama ke Vietnam drip. Nah tadi kita bikin cappuccino. Nah kalau kopi susu kekinian sambil diminum aja nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa, Mas. Nah kalau kopi susu kekinian, salah satu bahan-bahannya selain tadi espresso, Enak, Mas. creamer, ada juga creamer, dan tentunya susu. Nah balik lagi, creamer itu kalau gua sih ya suka kopi yang pahit-pahit gitu, nggak terlalu manis. Tapi kalau lu nggak suka yang pahit kayak yang Aldo minum, ya tambahin creamer Iya, gitu. Mas. Bener. Ini nggak usah diaduk ya, Mas? Diaduk juga nggak apa-apa dok. Diaduk boleh, Mas. Diaduk, Mas. Aduk aja. Aduk ya. Minum ya dok. Minum, Mas. Enak, Mas. Enak dong. Nah, kalau di kedai-kedai kopi nih, Dok, rata-rata mereka tuh kopi susu gula aren kan. Gula aren. Nah, kalau kopi susu gula aren itu contohnya kayak gini, kayak yang gue bikin nih, Popeye. Oh, ini nih ya. Ya, ini Popeye, kopi susu gula aren. Pasti lu mau yang itu dong. Mau nyoba dong, Mas. Padang itu dong. Boleh gak? Boleh. Boleh ya. Ntar dulu. Bukanya pakai apa nih? Gini aja lah. Dicolok aja, Mas. Nah. Sip. Nanti tinggal dihitung aja. Dihitung ya, Mas ya. Yoi. Tenang aja. Yuk. Di support system kita sebenarnya ini, Mas. Siap. Yoi. Iya sih mending gitu, Mas. Tinggal tambahin es batu doang, Dok. Iya. Dah. Jadi, Mas. Jadi dah. Boleh Udah gue dicobain. racik. Udah diracik ya? Sebelum udah diracik. Dicobain, teman-teman. Dingin, Mas. Yoi. Kan tadi panas soalnya. Iya, tadi panas. Jadi kan kasih es batu. Iya, bener. Nah, selebihnya selain kopi susu tadi ada kopinya, ada creamernya, ada susunya, bisa diolah jadi cappuccino, bisa diolah juga jadi kopi susu gula aren. Nah, kalau yang suka-suka manual brew nih, kalau Vietnam drip itu kita pakai gilingan kurang lebih kasarnya segini. Kalau gue sih lebih suka bijinya pakai house blend ataupun arabica. Arabica ya. Iya, tinggal di bawahnya nanti kita kasih cup gitu kan, Hmm, gelas. iya, tahu gue. Baru kita kasih SKM. Airnya 120 atau 130 mili. Udah, itu sih.
Yang ribet V60. Yang ribet V60, tapi Nggak ribet sih sebenarnya, butuh pemahaman lebih aja. pemahaman lebih ya. Biar rasanya sampai gitu sih. Oh tadi kelupaan Mas, ini susunya tuh pakai susu apaan sih Mas? Kita lagi pakai full cream nih. Full cream ya? Yoi. Seharusnya cappuccino enaknya fresh milk. Kenapa Cuman tuh ya Mas? gitu, disediainya full cream. Disediainnya full cream ya? Oke sih, cuma dari segi rasa juga Iya, dia lebih manis kalau full cream. lebih manis sih. Kayak siapa? Kayak lu Mas. Kayak siapa? Yoi. Kayak homo ya? Anjing. Ya udah nih teman-teman, udah jadi ya kan. Tadi gampang banget pembuatannya tuh, dari es cappuccino sama hot cappuccino udah terjawab kan. Tadi tuh yang nanya dari Ed siapa tadi ya, Ya lupa. pokoknya Iya, kurang pokoknya lebihnya itulah. kalau ditanya gimana cara buat hot cappuccino ya gitu. Iya. Jadi kita bikin dulu espressonya, kita siapin susunya, kita steam biar bisa menghasilkan foam. Udah itu. Masukkan foamnya. Oke. Kita balik lagi kali Mas ya, duduk ya. Yoi. Siap. Terima kasih Mas Pai. Mas Pai, Yoi. tadi kan kita udah praktek tuh bikin hot cappuccino sama ice cappuccino ya kan. Selanjutnya mungkin Mas Pai bisa ngasih gitu tips and tricks, atau mungkin ngasih masukan untuk teman-teman yang mungkin lagi menjalani bisnis Atau mau memulai. merambah ya, baru memulai bisnis dunia perkopian ini. Ya kalau buat masukan aja ya, masukan aja kita. Gue juga masih belajar loh. Ya Iya. masukannya buat anak-anak muda yang baru mau mulai usaha, mau usaha apapun, kedai kopi atau apapun lah. Lu terobos aja, lu jalan aja. Bismillah, asal lu tahu konsepnya, lu tahu. Yang paling penting dari memulai bisnis itu menurut gua satu, lu harus tahu target market lu siapa. Itu paling penting sih. Terus kedua, lu konsepin segimananya lu mulai bisnis yang jelas. Lu harus ada apa ya? Satu sih inovasi yang paling penting. Jadi apa yang menjadi pembeda antara bisnis lu dengan bisnis orang pada umumnya. Terus di bisnis juga selain harus punya cost, harus punya target market, lu juga harus punya perencanaan yang matang. Perencanaan itu dalam arti, oke, gue pengen bikin kedai kopi. Next kedai gue mau gue bawa ke siapa, kemana, mau diarahin kemana, entah itu dekorasinya, konsepnya, segala macam, baik variannya, terus tempatnya mau lu olah lagi. Kan ada kedai kopi tuh di Jakarta, ada salah satu kedai kopi di Jakarta, dia nggak cuma kedai. Apa tuh Mas? Jadi dia konsep itu ada kedainya, kopinya ada, kedai kopinya ada di lantai 2. Di lantai satunya dia pakai buat bengkelnya, di lantai 2-nya dipakai buat barbershopnya. Wih, Nah itu canggih tuh. gue inovasi itu lebih ke situ. Yang penting dalam bisnis tuh gak usah takut, Jangan takut. mulai aja dulu. Berani. Mulai. Jadi sambil jalan lu sambil belajar. Yang penting lu tahu jalannya mesti kemana, target marketnya lu paham. Gak usah mikirin profit dulu deh di bisnis. Kalau gue sih gitu. Karena profit itu datang ketika kita udah jalanin ya. pakai hati ya kan. Sampainya juga enak. Profit tuh bonus sih menurut gua, Bonus. bukan tujuan sih. Karena untuk ini menjalani bisnis nggak langsung untung kan Mas? Nggak langsung untung. Ya kita sambil jalan, sambil belajar. Nggak usah mikirin profit dulu lah. Iya. Karena kebanyakan sekarang tuh anak muda mau mulai bisnis, bingung bisnis apa ya. Pengennya Dikasih cepet aja. bisnisnya nih, aduh nanti profitnya berapa ya. Udah tahu nih profitnya berapa, aduh nanti dipotong modal berapa ya, segala macam. Nah kalau anak muda yang kayak gitu, mendingan mati aja lah gitu. Mati ya? Iya. Iya, matilah. Jadi bisnis itu jalan aja dulu, jalan. Masalah profit gampang. Gampang. Jalan aja dulu, kita harus berani inovasi, berpikiran maju. Kalau mindset kita, wah gue gagal nih, gue bakal berhenti tengah jalan, pasti bakal berhentinya. Tapi kalau mindset kita, gue bakal berkembang nih, gue bakal maju. Jadi apa yang kita bangun di hati kita, ya udah salurin, itu aja. Terus ya jalanin ya. Hatinya udah gagal segala macem, ya malah gagal. Menurut gue sih gitu. Mental baik lagi Mas ya, Balik lagi mentalnya. ke mental. Gitu Wih. sih. Ada lagi Mas? Ya selebihnya apa ya? Ya jangan lupa kalau mau mulai bisnis tuh minta restu dulu. Minta restu, itu paling penting ya, paling penting Mas ya. Restu sama orang tua. Biar berkah. Ya. Dan gua punya pegangan tuh kayak gini. Kalau lu mau memulai sesuatu yang besar, ketika lu mau mulai itu,
jadikan urusan lu jadi urusan Tuhan. Jadi urusan Tuhan. Ya. Kalau gua punya urusan, punya rencana besar dan Tuhan udah tahu, gua rasa manusia yang lain belum nggak usah tahu. Yoi. Karena pada akhirnya mereka juga bakal tahu. Asik. Kalau gua gitu. Jadi sebelum belajar Gitu ya? kemanusiaan, belajar bertuhan dulu. Bertuhan dulu yang benar, baru memanusiakan manusia ya. Yoi. Terima kasih Mas Pai buat tips and triknya. Oke teman-teman, tadi kita udah banyak ngulik soal kehidupan Mas Pai dan juga kedai kopinya, di mana dia bikin kedai kopi, usaha kopi, tapi tidak menyingkirkan usahanya yang lama, yaitu durian goreng. Terus kita juga udah belajar banyak soal biji kopi ya Mas ya, varian-varian rasa kopi, terus teknik pembuatan kopi dan ada alat apa aja. Terus untuk teman-teman yang sedang merambah di dunia perkopian, baru belajar atau baru mau jalanin, semoga tips and trick yang tadi udah dikasih sama Mas Pai bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, untuk episode Hikom Show dengan tema Edu Coffee Talk kali ini cukup sampai di sini aja ya guys. Gua Ado sebagai host di sini mengucapkan banyak terima kasih terhadap Mas Pai yang udah mau atau menyempatkan waktunya untuk hadir ke Hikom Show dan berbagi sharing-sharing soal dunia perkopian. Semoga juga nih buat Hikom ya, udah ngundang gue nih. Yoi. Untuk promosiin Kopai juga ya kan, panitia deh semua deh terlibat deh. Makasih banyak. Sama-sama Mas. Yoi Mas. Siap. Jangan lupa buat temen-temen juga di follow Instagram dari Mas Pai di @vespai22. @vespai22 sama kedai kopinya tuh di mana Mas? Nah, kalau kedai kopinya lu follow IG-nya kopai.kopi karena di Desember ini kita ada promo. Promonya apa? Lu lihat aja nanti. Kalau lu stay tune, lu tonton terus Hikom, gue bakal bocorin di Instagramnya Hikom IBN. Oh yoi, stay tune terus makanya nih temen-temen di YouTube-nya Hikom. Jangan lupa juga buat Instagram Hikom di follow di @hikomibn dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube dari Hikom IBN di Hima Komunikasi IBN. Oke. Buat kalian juga yang ibaratnya pengen nongkrong-nongkrong gak tahu mau kemana, bisa langsung aja ke tempatnya Mas Pai. Di mana Mas? Di Kopai itu ada di Jalan Basuki Rahmat, lebih tepatnya lagi di area BKT Cipinang Indah. BKT Cipinang Indah. Kalau dari kampus kita sih deket pastinya. Jangan lupa mampir-mampir dari Basura ya. Ketemu Domino's sebelahnya. Oh iya, pas Pak. Jangan lupa buat teman-teman untuk datang aja langsung kalau yang penasaran mampir. Ngopai bersama Mas Pai. Asli. Oke, jangan lupa juga untuk stay tune terus di channel YouTube Hikom IBN karena di Hikom Show kali ini dan di minggu-minggu berikutnya akan banyak lagi acara-acara yang lebih hits dan masa kini dan informatif tentunya. Oke, gua Ado sebagai host pamit. Terima kasih banyak, sampai jumpa.